Mungkin beberapa dari kalian yang nonton video ini adalah seorang pekerja keras yang setiap hari bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun tetap menerima upah di bawah standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, meskipun UMP sebetulnya telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk melindungi kesejahteraan pekerja, nyatanya masih banyak perusahaan yang mengabaikan aturan ini. Lalu, bagaimana fenomena ini bisa terjadi, dan apa implikasinya dari segi hukum? Mari kita telusuri lebih lanjut dalam pembahasan berikut. UMP adalah upah minimum yang ditetapkan pemerintah provinsi atau gubernur sebagai acuan bagi perusahaan dalam memberikan gaji kepada karyawan sebagai jaring pengaman bagi pekerja. Tujuannya, ya tentu untuk memastikan setiap pekerja mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan kebutuhan hidup di daerahnya. Dengan adanya UMP, diharapkan kesejahteraan pekerja meningkat dan kesenjangan ekonomi dapat ditekan. Namun, apakah tujuan mulia ini sudah tercapai sepenuhnya? Lords, penetapan UMP didasarkan pada regulasi yang sudah jelas. Sebelumnya, istilah ini disebut dengan UMR atau upah minimum regional, kemudian berganti menjadi UMP untuk tingkat provinsi dan UMK untuk tingkat kabupaten dan kota. UMP bukan sekedar angka tanpa dasar. Penetapannya diatur dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Regulasi ini menegaskan bahwa perusahaan wajib membayar upah sesuai UMP. Pelanggaran terhadap ketentuan ini bisa berujung pada sanksi administratif hingga pidana. Jadi, aturan mainnya sudah jelas, tinggal bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi pengusaha yang masih tergolong usaha mikro dan kecil. Hal tersebut diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021. Meski aturan mainnya sudah jelas, namun fakta yang terjadi di lapangan masih banyak perusahaan yang membayar upah di bawah UMP. Alasan yang sering muncul, mulai dari klaim ketidakmampuan finansial hingga kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang. Dan ironisnya, banyak pekerja yang tidak menyadari hak mereka dan menerima begitu saja upah yang tidak sesuai dengan standar. Fenomena ini tentu cukup memprihatinkan dan perlu mendapat perhatian serius. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata. Banyak warga kita yang lupa kalau kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih tergolong rendah. Kurangnya akses pendidikan dan pelatihan yang memadai menyebabkan banyak pekerja tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Akibatnya, daya tawar mereka di pasar juga menjadi lemah, dan mereka cenderung menerima upah di bawah standar tanpa perlawanan. Rendahnya kualitas SDM ini menjadi tantangan besar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap UMP. Jika dilihat dari sudut pandang hukum, sebetulnya perusahaan yang melanggar ketentuan UMP dapat dikenai sanksi yang tegas, mulai dari sanksi administratif seperti teguran hingga sanksi pidana berupa denda dan penjara. Untuk sanksi pidana sendiri sebetulnya telah diatur pada pasal 185 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di mana pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan atau denda paling sedikit sebesar 100 juta rupiah dan paling banyak sebesar 400 juta rupiah. Pekerja yang merasa dirugikan tentunya juga memiliki hak untuk menuntut keadilan melalui mekanisme hukum yang ada. Penting juga bagi kita semua untuk memahami hak dan kewajiban dalam hubungan kerja agar tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi Lords, permasalahan kali ini rasanya menjadi permasalahan yang cukup kompleks, di mana UMP sebetulnya adalah instrumen penting dengan tujuan untuk melindungi kesejahteraan pekerja. Namun di satu sisi, tanpa kepatuhan dari perusahaan dan kesadaran kita mengenai kualitas sumber daya manusia yang masih tergolong rendah, tujuan mulia ini rasanya cukup sulit untuk tercapai.
Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Buat kalian yang punya pendapat tentang topik ini, jangan ragu untuk share di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, Slords.